Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di Chapel Siswa SMP Lentera Harapan Kupang. Nah, bagaimana liburannya anak-anak? Ibu berharap anak-anak selama liburan ini, anak-anak bisa mempersiapkan diri anak-anak dalam menghadapi PAT-nya kita, yang mana PAT-nya kita akan berlangsung mulai dari hari ini sampai hari Jumat. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita mengawali minggu ini, minggu-minggu PAT-nya kita akan melakukan chapel bersama. Untuk itu, Ibu mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, pastikan kalau anak-anak sudah menyiapkan Alkitab, supaya anak-anak bisa ikut membaca Alkitabnya bersama-sama dengan Ibu nanti. Terus yang kedua, silakan anak-anak menyiapkan buku catatan ataupun handout yang sudah anak-anak dapat dari sekolah, supaya anak-anak bisa menuliskan beberapa poin-poin penting yang anak-anak dapat di dalam chapel kita pada pagi hari ini. Sebelum kita chapel, mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk napas kehidupan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami akan memulai chapel kami, kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti chapel dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Karya Terbesar. Ibu mengajak anak-anak menyanyikan lagu ini bersama-sama dari rumahnya anak masing-masing. Hidupku, pengorbanan
Mari anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, bahwa karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan itu menyelamatkan kami dan tidak ternilai harganya. Tuhan tolong kami sehingga kami benar-benar mensyukuri, menghargai, dan mempertanggungjawabkan setiap anugerah yang Tuhan boleh berikan buat kami. Tuhan menolong pemberitaan firman kami pada pagi hari ini, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Biarlah kebenaran Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, mungkin anak-anak sudah melihat di handout yang anak-anak pegang saat ini bahwa topik kita untuk 1 minggu ke depan ini berbicara mengenai Yesus ditangkap. Nah, untuk pagi ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Kalau anak-anak sudah dapat pembacaannya, anak-anak boleh membacanya juga dari rumah anak masing-masing. Ya, Ibu akan membacakan firman Tuhan. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lalu katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, latar belakang dari penulisan kitab Injil Markus ini ditulis oleh Markus, yang mana tujuannya menulis kitab Injil Markus ini adalah untuk menguatkan iman orang percaya yang ada di Roma. Selain menguatkan, Markus menulis Injil Markus ini supaya mendorong orang-orang yang ada di Roma supaya mereka ini tetap setia walaupun mereka menderita karena Injil. Nah, selain itu juga Injil Markus ini menuliskan tentang kisah kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Kenapa Markus menulis kitab Injil Markus ini? Karena pada tahun 60 Masehi, orang-orang yang ada di Roma ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka ini menderita, mereka disiksa, bahkan dibunuh di bawah kekaisaran Nero.
Oleh sebab itu, Markus menulis Injil Markus ini supaya menguatkan iman orang-orang yang ada di sana. Seperti itu. Nah, untuk perenungan firman Tuhan ini, pada pagi hari ini, akan ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Poin yang pertama yaitu tentang setting. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata setting. Karena di pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, dan sebagainya itu pasti ada istilah yang namanya setting. Nah, diketahui pada ayat yang ke-32 ini, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kata Getsemani ini berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Gatsemani, yang berarti tempat pemerasan minyak zaitun. Nah, jadi ketika anak-anak membaca cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, terkhususnya pada kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 39, di situ anak-anak nanti akan mendapati bahwa Yesus itu pergi berdoa di Bukit Zaitun. Di Injil Lukas ini tidak menggunakan kata Getsemani, tetapi menggunakan Bukit Zaitun. Jadi supaya anak-anak bisa tahu kalau Getsemani ini sebenarnya tempat pemerasan minyak zaitun. Jadi ketika anak-anak baca, anak-anak tidak bingung kalau anak-anak baca dari Injil Lukas. Cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kok ini yang di sini Getsemani, yang satu di Bukit Zaitun? Nah, tidak. Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan minyak, dalam hal ini minyak zaitun. Seperti itu. Nah, di firman yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana pergumulan dan respon yang Yesus berikan ketika Yesus ada di dalam suatu pergumulan ataupun ada di dalam suatu masalah. Kita akan melihatnya itu ada di ayat 33 sampai ayat 36. Pergumulan yang sedang Yesus alami pada saat itu adalah Yesus merasa takut, gentar, dan sangat sedih. Bahkan di ayat 34 itu Yesus katakan saking takut dan sedihnya seperti mau mati rasanya. Kenapa Yesus merasa takut, Yesus merasa gentar, Yesus merasa sedih? Karena Yesus tahu bahwa waktunya Yesus ini sudah dekat, sudah tiba, di mana Yesus akan menderita, Yesus akan disiksa, Yesus akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, untuk menebus dosa anak-anak dan juga untuk menebus dosanya ibu. Nah, ketika Yesus merasa takut, gentar, dan sangat sedih, ini kok bisa ibu Yesus merasakan perasaan seperti ini? Ya bisa. Kenapa Yesus bisa merasakan perasaan seperti ini? Karena ketika Yesus turun ke dunia, Yesus itu punya natur manusia. Oleh sebab itu, Yesus pun juga bisa merasakan perasaan yang sama seperti kita manusia alami, yaitu rasa takut, gentar, dan sedih. Kenapa Tuhan Yesus bisa menciptakan rasa takut ini, rasa gentar, rasa sedih ini ada di dalam hidup kita manusia? Supaya kita manusia, supaya anak-anak dan juga supaya ibu pun bisa sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang terbatas, orang-orang yang tidak berdaya, dan orang-orang yang sebenarnya butuh kasih dan anugerah Tuhan. Anak-anak bayangkan kalau misalnya anak-anak ini tidak punya rasa takut, itu bisa jadi bencana yang besar buat anak-anak dan juga buat ibu. Misalnya kita tidak punya rasa takut, ya sudah kita pergi pegang api. Ketika kita pegang api, pasti karena kita tidak takut, kita pegang api, pasti setelah pegang api akan ada konsekuensi yang mengikutinya setelah kita pegang api itu. Kita terluka, kita terbakar, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang Yesus alami, Yesus memberikan respon dan juga teladan yang bisa kita ikuti. Ketika Yesus mengalami pergumulan ini, di mana Yesus tahu Yesus akan menderita, Yesus akan disalibkan di atas kayu salib, respon apa yang Tuhan Yesus berikan? Respon pertama yang Yesus berikan adalah berdoa, yaitu ada di ayat 35. Tuhan Yesus berdoa. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus saja berdoa ketika Tuhan Yesus ada di dalam suatu pergumulan. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan kita
bagaimana dengan anak-anak ataupun juga dengan Ibu Yuni? Apakah ketika kita ada di dalam suatu pergumulan, di dalam suatu permasalahan, apa yang kita lakukan? Kita berdoakah? Kita cari teman kita untuk cerita, untuk curhat? Atau kita cari sosial media supaya kita bisa melimpahkan semuanya di sosial media? Apa yang kita lakukan? Tetapi dari pembacaan yang kita baca di sini, Tuhan Yesus memberikan satu teladan, yaitu Tuhan Yesus berdoa. Nah, ketika anak-anak baca pun di pembacaan kita, di situ Tuhan Yesus berdoa dengan cara merebahkan diri. Nah, anak-anak, kata merebahkan ini bukan seperti merebahkan diri seperti yang ada di pikiran kita, rebahan santuy dan sebagainya itu. Tidak. Tetapi kata merebahkan diri di sini, yang dimaksud ini adalah menjatuhkan dirinya di tanah. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, ketika seseorang berdoa dengan cara sudah menjatuhkan diri di tanah, itu berarti orang tersebut sedang ada di dalam pergumulan yang sangat begitu besar. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Itu berarti Yesus ada di dalam suatu pergumulan yang sangat begitu besar. Dan ketika Yesus ada di dalam pergumulan itu, responnya adalah Tuhan Yesus berdoa. Nah, responnya yang kedua, ketika Tuhan Yesus ada di dalam pergumulan ini adalah setelah berdoa, Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Itu ada di ayat 36. Jadi ketika anak-anak baca, di situ Yesus menyampaikan keinginannya, Tuhan Yesus, kalau bisa cawan ini, permasalahan ini, lalu daripada saya. Namun, Tuhan Yesus sambung kata-katanya itu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi di dalam doanya Tuhan Yesus itu tidak paksa supaya Bapak ini cawan harus lalu, saya tidak mau tahu. Tidak. Tetapi Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa, mengembalikannya semuanya kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus mempercayai semua kehidupannya itu ada di tangan Bapa. Jadi bisa kita lihat dari pembacaan ini, Tuhan Yesus memberikan respon dan teladan bagi kita semua, yaitu yang pertama, ketika kita ada di dalam pergumulan, dalam permasalahan, yang kita lakukan harusnya adalah berdoa. Setelah berdoa, kita tidak memaksa supaya kemauan kita ini harus jadi, tapi kita menyerahkan semuanya itu kepada Bapa. Nah, terus di ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, kita akan melihat respon para murid ketika Tuhan Yesus berdoa. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus kembali, Tuhan Yesus itu mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Nah, ketika Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur, Tuhan Yesus itu akhirnya menegur salah satu muridnya, yaitu Tuhan Yesus menegur Petrus. Di situ dikatakan bahwa Petrus, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ini menarik loh anak-anak. Kenapa dari 3 murid yang ikut, kok cuma Petrus yang ditegur? Kok murid-murid yang lain tidak? Apakah Petrus yang ajak teman-teman atau murid-murid yang lain ini tidur? Ibu rasa tidak. Tapi kenapa Tuhan Yesus cuma menegur Petrus, sedangkan Yohanes dan Yakobus tidak Tuhan Yesus tegur? Nah, ini teguran yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus ini adalah teguran yang bersifat universal atau umum. Jadi bukan saja hanya teguran yang diberikan kepada Petrus, melainkan juga secara umum untuk semua murid-muridnya. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Seperti itu, nah. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, ya teguran itu cuma dilayangkan atau ditujukan kepada Petrus. Tapi Tuhan Yesus menegur untuk murid-murid yang lain juga. Nah, ketika Tuhan Yesus menegur, Tuhan Yesus berkata supaya mereka itu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan
murid-murid Tuhan Yesus ini untuk berdoa, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika kita berdoa, itu kita bisa membatasi diri kita atau kita bisa membentengi diri kita dari si jahat yang berusaha untuk mengganggu kita dari berbagai macam pencobaan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan Yesus itu sebenarnya mengajarkan ketika kita berdoa, itu sebenarnya salah satu momen di mana kita membatasi ataupun menjaga diri kita dari berbagai macam pencobaan. Jadi salah satunya dengan cara berdoa. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat cara berespon yang berbeda dari antara Yesus maupun para murid-murid Yesus. Nah, dari pembacaan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu jauh lebih siap dengan penderitaan. Setelah berdoa, Tuhan Yesus jauh lebih siap dengan penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Oleh makanya di ayat-ayat ke berapa itu ya? 41-42 pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, lihatlah dan marilah kita pergi menyongsong karena orang yang mau menyerahkan saya itu sudah datang, sudah dekat. Tuhan Yesus jadinya lebih siap. Sedangkan ketika murid Tuhan Yesus yang berjaga-jaga ini tidak mawas diri, tidak berdoa, mengakibatkan murid-murid Tuhan Yesus ini tidak siap dengan berbagai macam pencobaan. Sehingga kalau anak-anak baca cerita tentang kisah Tuhan Yesus, karena murid-murid Tuhan Yesus ini tidak siap, itu berakibat pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika ditanya ataupun ketika ditanya kamu murid Tuhan Yesus atau bukan, mereka menjawabnya bukan, karena mereka tidak siap. Karena mereka tidak mewaspadai, mereka tidak melindungi diri mereka dengan doa. Nah, pertanyaan refleksinya adalah, bagaimana sikap kita ketika kita mengalami sebuah permasalahan? Apakah ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita panik, kita takut, kita gentar? Silahkan anak-anak jawab sendiri. Bagaimana respon anak-anak ketika anak-anak sedang mengalami suatu permasalahan? Terus pertanyaan refleksi yang kedua, ketika kita mengalami permasalahan, siapa orang yang kita cari terlebih dahulu? Siapa orang yang kita cari terlebih dahulu setelah kita atau ketika kita ada di dalam suatu permasalahan? Dan pertanyaan yang ketiga, setelah kita dengar, kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, seharusnya siapa yang kita cari ketika kita ada di dalam suatu pergumulan? Terus kenapa kita cari orang itu? Nah, jadi silakan anak-anak isi pertanyaan refleksinya dan bisa anak-anak pikirkan dan renungkan. Respon apa yang seharusnya anak-anak lakukan dan berikan ketika anak-anak ada di dalam suatu pergumulan. Demikian chapel kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh semakin menolong kami, boleh terus menegur kami dan meneguhkan kami, agar kami terus memiliki respon yang baik dan benar ketika kami ada di dalam suatu pergumulan. Terima kasih Tuhan, hari-hari dan waktu-waktu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, chapel kita sudah selesai. Silahkan anak-anak mempersiapkan diri untuk melakukan PAT kita di hari ini. Shalom.